Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Alhamdulillah, ibu, atas izin Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali mempertemukan di tempat ini, yang semoga pertemuan ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pertemuan ini mendatangkan jalan bagi yang hari ini punya kesusahan. Semoga pertemuan ini mendatangkan kebaikan serta mendatangkan barokah untuk diri kita dan keluarga kita. Jamaah rahimakumullah, dan semoga tempat ini juga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu jalan pemberat amal soleh untuk yang memberikan tempat ini, yang ikut berkontribusi dalam kebaikan RMG. Semoga Allah balas dengan balasan yang terbaik. Insyaallah, ibu, alhamdulillah hari ini sedikit mengingatkan untuk diri saya dan panjenengan bahwasanya Allah itu telah berbuat baik kepada diri kita. Maka dari itu, mari kita itu luruskan niat benar-benar apa yang hari ini kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya diri kita itu dikasih kesempatan nama Allah. Hidup itu per berapa hari, ibu? Ya, orang itu kalau dikasih kesempatan nama Allah itu biasanya itu mana, bu? Orang itu dikasih kesempatan nama Allah itu per berapa hari? Halo, bu, begini maksudnya gini, bu. Bismillah. Hari ini kita itu kan hari itu waktunya cuma berapa jam, bu? Dan itu waktu berulang-ulang gitu kan? Jadi ketika kita malam hari dan kita tidur, berarti kita bangun tidur, Allah berikan kita kesempatan. Kalau dia itu ditetapkan oleh Allah meninggal di ba'da zuhur, berarti kesempatan hari itu cuma sampai ba'da zuhur. Berarti bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidup hari ini. Karena kata ulama, manusia itu adalah kumpulan hari-hari. Kalau manusia itu adalah kumpulan hari-hari, berarti hari kita itu cuma hari ini. Karena kita tidak tahu hari yang akan datang. Makanya harinya kita itu hari ini. Maksimalkan kesempatan sebagaimana orang yang pernah gagal diberikan kesempatan lagi. Kalau dia tidak bahagia, perlu dipertanyakan dirinya. Jadi sadar mboten sih kalau saya panjenengan dikasih kesempatan. Dan di umurnya kita itu sudah banyak cerita. Wong tadi ngobrol sama saya, sorenya meninggal. Padahal berarti dia dikasih waktu sama Allah hari itu cuma pada sampai dia meninggal doang. Dan orang yang meninggal kita tahu tidak semua keinginan dunianya tercapai, ya kan? Tidak semua janjiannya terpenuhi walaupun dia punya janjian. Sampai kita kadang dengar ada orang yang dia lagi safar, nanti ya ditunggu insya Allah jam segini sampai rumah. Dalam perjalanan dia kecelakaan meninggal. Gitu kan? Itu. Qadarullah, belum lama kita itu mendapati kabar salah satu orang Semarang itu berangkat ke Banjarnegara. Qadarullah, bu. Namanya orang mau dia itu jalan, di jalan itu menghindari orang yang jatuh, dia yang jatuh, yang akhirnya dia meninggal. Padahal pamit dari rumahnya, beliau itu dalam melakukan kebaikan. Makanya setiap hari kita itu dikasih kesempatan nama Allah. Maka maksimalkan, mau rampung atau tidak masalah kita, mau keinginan kita tercapaikan atau belum, sudah lakukan saja yang terbaik senang hari ini. Oke? Itu, bu. Mulai belajar bangun tidur, dikasih kesempatan sama Allah. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. Maksimalin aja. Makanya saya itu kadang mendapati, mohon maaf ya, bu, para ibu-ibu
jenengan flashback kalau pas jenengan punya anak atau jenengan pas lagi kedatangan tamu, dibersihin pagi hari, kan? Habis itu siang dikit berantakan. Kayak saya katakan tuh bilang gini, percuma teman di naik lagi bersih, lagi tertata, itu malah orang dirusui sama anak-anak, nggak diberantakin sama anak-anak, istilahnya berantakan lah, percuma nek di. Padahal hitung-hitungannya Allah mboten gitu ibu. Kalau kita melakukan kebaikan, kita memaksimalkan waktu yang ada daripada nganggur. Misal akhirnya kita itu benahi, setelah itu kita beresi. Bukankah satu kebaikan yang kita lakukan itu sudah dicatat sama Allah? Kapan dikatakan percuma? Makanya insya Allah ibu, kematian itu adalah kabar bukan untuk mengancam diri kita. Pernah dengar belum ayat yang ini? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pernah? Itu tuh kabar apa bu? Kematian itu kalau di pikiran jenengan itu menghibur jenengan, atau memperingatkan jenengan, atau ngancam jenengan? Kalau saya bilang itu ternyata ayat itu untuk menghibur kita. Dan ternyata emang itu ayat menjadi hiburan, menjadi penghibur, kabar untuk menghibur orang yang beriman. Bingung bu? Kenapa kok kematian itu menjadi kabar untuk menghibur? Ingat bu, dibuka tuh Quran surah Al-Imran-nya ayat yang 185 itu ya, bismillah. Ya sembari dibuka, yang megang HP boleh. Ini dicari surah Al-Imran ayat 185. Bismillah, semoga Allah bimbing, semoga Allah mudahkan untuk kita itu memahami, dan Allah berikan kekuatan kita untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Apa di situ? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, ya kan? Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ya kan bu? Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Nah, jenengan panen itu senang apa dan? Senang, ya kan? Berarti kalau Allah balas semua lelah kita, harusnya senang apa sedih? Makanya kematian itu menjadi penghibur atau kabar yang menjadikan mereka itu ketemu dengan Allah, menjadikan lelah mereka dalam taat di dunia, Allah balas semuanya. Orang itu menuai dari lelahnya mereka berjuang di dunia. Maka bagi orang-orang yang pecinta kebenaran dan pencinta ketaatan, kira-kira kematian itu menjadi kabar bahagia atau kabar yang menegangkan? Harusnya gitu kan? Iya. Kenapa? Kalau kita lelah, mak ada nggak bu? Ada nggak bu? Kalau ada nggak bu masa depan di dunia? Ada apa? Cita-cita. Nah ini ngomongin cita-cita ya. Dulu kita juga pernah bercita-cita. Emang enaknya apa jadi wong tua sing wis sudah sepuh katanya? Enaknya di mana? Fisik sudah mulai lemah, tidur sudah mulai sedikit, baperannya nambah, udah, koncone berkurang, daharnya berkurang, kekuatan giginya berkurang. Enaknya di mana? Apakah itu dinamakan masa depan? Adakah masa depan di dunia? Tidak itu. Masa depan kita itu bagi orang yang beriman itu akhirat. Sehingga ayatnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang dia
dia beriman kepada yang gaib, sehingga dia melakukan sholat, dia berinfak, gitu. Dia berinfak, dia melakukan sholat karena apa itu? Karena dia tahu masa depan di dunia itu tidak ada. Sehingga ketika dia melakukan aktivitas dunia, cuma satu harapannya dia, aku akan kembali kepada Allah dan aku akan menuai semua amalku. Gitu kan? Itu. Makanya kematian itu bagi orang-orang yang dia itu cinta sama Allah itu luar biasa, Bu. Misal gini, Bu, saya yakin ini muka-muka di depan saya itu semuanya pernah kena duit belas. Betul. Kok tahu ya, sama-sama merasakan, insya Allah itu harus ngomong gitu, oke? Gak punya uang sama sekali gitu kan? Misal ini, Bu ya, suatu ketika ini, Bu ya, jenengan lagi gak punya uang, gak punya makanan, gak punya kendaraan, gak punya tempat tinggal, gak punya usaha. Apa yang akan jenengan rasakan? Tahu-tahu ada orang yang dari RMG mengatakan gini, ini ada uang, ini ada rumah, ini ada usaha, uang buat usaha, ini ada kendaraan. Ini dari hamba Allah. Kira-kira ketika jenengan lagi dalam kondisi gak punya uang, gak punya kendaraan, gak punya semuanya, lagi lapar pula, pas jenengan dahar di sini, setelah itu yang nawarin karena lihat kondisi panjenengan, akhirnya ngasih itu semuanya. Kira-kira jenengan penasaran sama yang ngasih gak? Penasaran? Jenengan ngeyel, lah siapa lah, Bu? Hamba Allah, sinten lah tolong gitu kan. Ngeyel akhirnya ditelepon tuh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini orangnya pengen kepanggil panjenengan. Dan mau kepanggil 5 tahun lagi di bulan ini, di pekan ini. Kira-kira jenengan akan tunggu waktu itu gak? Qadarullah uang jenengan ditaruh buat jenengan usaha. Namanya usaha itu kan gak bisa langsung melejit. Qadarullah uang jenengan habis bruk gitu. Sampailah di telinga orang itu lagi, dan jenengan RMG dititipin lagi buat ngasih jenengan sampai usaha jenengan settle. Tambah penasaran lagi gak? Penasaran. Kenapa, Bu? Penasaran. Mau berterima kasih. Yang keduanya, penasaran kok orang sing api kayak gitu ya. Pas kita itu lagi susah, kita lagi ngapain, dia mau mengcover semuanya. Dia mau memfasilitasi semuanya. Ada, Bu, orang yang kayak gitu tuh dapat rezeki, dapat rumah, dapat motor, dapat mobil, itu ada. Kira-kira jenengan jadi tambah penasaran gak orang itu? Kira-kira jenengan akan meluangkan waktu tahun 5 tahun ke depan, pokoknya pekan ini, bulan ini enggak, pokoknya untuk orang itu. Ya tidak? Tapi kenapa dengan Allah kita enggak pengen ketemu, Ibu? Kenapa dengan Allah kita enggak pengen ketemu? Emang Allah kurang baik sama kita? Kenapa kita enggak kangen? Padahal setiap kali kita sakit, Allah yang bisa menyembuhkan. Kenapa kita enggak sekangen itu sama Allah? Padahal setiap kali kita punya kebutuhan, Allah datangkan aja semua pertolongan untuk kita. Iya, Bu. Iya kan? Sampai kemarin tuh, Bu, sore berarti ya jam 4 kurang lebih ya, 2 hari yang lalu kayaknya, saya itu teringat dengan ruang operasi, Bu. Saya itu hanya mendapatkan cerita dari orang yang ada di ruang operasi itu, isinya apa, Bu, kira-kira, Bu? Gunting, pisau, jarum, infus, wis. Orang yang dioperasi kira-kira dia akan dibedah nggak badannya? Kira-kira kalau dibedah tanpa bius, apa yang bisa kita rasakan? Kenapa? Pertanyaannya gini, Bu. Kenapa orang itu bisa sakit? Karena dia melanggar aturan kesehatan. Betul? Makan sak penae, ya kan? Dia melanggar aturan kesehatan, sehingga menjadikan dia itu sakit. Betul?
Misal ini Bu ya, jenengan ada orang yang sakit, setelah itu di rumah sakit lagi nggak ada dokter, jadi periksa atau tidak? Kenapa? Nggak ada ahlinya. Bu, kalaulah aturan kesehatan yang kita langgar dan yang akhirnya kita itu sekarang hidup sehat setelah kita merasakan sakit, kalau kita itu langgar, kita aja harus menemui yang namanya jarum jahit. Kita harus dioperasi. Wajar dong Allah itu memberikan kita itu, mempersiapkan neraka hanya karena diri kita itu sering melanggar apa yang sudah Allah tentukan. Saking akutnya kita melakukan kesalahan, sebagaimana kita melanggar aturan kesehatan. Betul. Maka wajar ada orang yang dia gak tenang di dunia karena memang dia gak mau taat sama Allah. Wajar dia gak tenang karena dia tidak lebih memilih Allah dalam kehidupan dirinya, kehidupan dunianya. Itu. Maka kita akan dapatin kehidupan kita itu luar biasa. Kita udah diingatkan oleh banyak hal, termasuk sakit, nanti akan dibedah. Bukankah orang itu ketika dibedah dia butuh penyesuaian untuk sembuh, dan tidak mesti sembuh? Iya atau tidak? Iya. Maka dari itu, Masya Allah, Allah itu baik sekali sama kita. Kita disuruh untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Itu perintahnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 itu. Dan disuruh untuk makan yang halal dan thayyib. Kembali ke kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Bismillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan Allah akan balas semua yang kita lakukan dengan sempurna nanti pada hari kiamat. Dah, Ibu, kalau orang itu nabung, biasanya ngangken seneng, menahan keinginan, atau justru mereka mengikuti keinginan dia terus? Menahan keinginan. Kenapa sih Bu jenengan gak nabung? Aku dikasih tahu. Satu alasan dengan nabung apa? Ada sesuatu yang ingin dicapai. Ada sesuatu yang ingin dicapai yang tidak akan pernah dicapai kecuali harus nabung dulu, ya kan? Yang keduanya, go jagan nek ono darurat, ya kan? Betul atau tidak? Ya. Berarti jenengan itu nahan kesenangan hanya dalam rangka kalau ada urusan darurat. Yang keduanya, ada sesuatu yang tercapai. Kalau jenengan itu nabung setelah itu tercapai, senang Bu? Kenapa dengan kehidupan dunia kita tidak sebagaimana kita nabung di dunia untuk urusan dunia kita, padahal kita juga akan mati secara mendadak? Bukankah ketika kita itu pencinta kebenaran dan kita hari ini itu berharap saja kepada Allah suatu saat kita akan menuai di surga? Dunia itu hanya tempat berjuang dan tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dan kita sadar akan itu semuanya. Kenapa hari ini yang kita minta itu hanya urusan dunia dan penai dunia? Kenapa kita nggak minta untuk penai akhirat? Coba Ibu, kalau semua orang itu mereka melakukan untuk akhiratnya dia, apakah dia akan merasa kecewa dengan dunia? Tidak. Enggak Bu, enggak ada yang merasa kecewa. Sehingga dia sadar yang mengantarkan dia itu baik cuma satu, yaitu ketika mereka itu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jenengan tahu Nabi Yusuf Ibu? Tahu? Nabi Yusuf itu berapa bersaudara Ibu? 12 ya. 10 dari istri pertamanya Nabi Yakub, yang keduanya dari istri yang keduanya Nabi Yakub, ya, Binyamin sama. Berarti yang satu kandung bapak ibu itu satu, namanya Binyamin, yang 10 itu. Sekarang kita cek ya Bu ya. Insya Allah jenengan paham dan jenengan tahu kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, insya Allah makanya kisah yang paling komplit dalam Quran itu kisahnya Nabi
Yusuf. Jangan cari itu dari ayat pertama sampai akhir itu, Masya Allah. Kisahnya Nabi Yusuf itu komplitnya luar biasa. Nih Bu, sekarang kalau kita belajar sejarah atau kita belajar sirah, maka tempatkan diri kita menjadi pelaku utama. Jadi apa Bu? Berarti saya sama jenengan sekarang belajar menempatkan diri kita menjadi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu jenengan masih kecil, masih kecil lah, belum nalar. Jenengan dinakali sama saudara tiri jenengan diceblungi sumur. Udah tahu rasanya Bu? Iya. Ditinggal lungo. Setelah itu ditemukan nama orang, dijual di pasar, dipajang jenengan dijual. Habis ketika dijual, dibeli, setelah itu dijadikan budak atau pembantu. Ketika besar difitnah, kita masuk penjara. Yuk, ujian jenengan itu sebelah dia tuh. Kira-kira jenengan kalau punya saudara itu sampai nakalnya kayak gitu gimana? Gak tahu, gak kuat. Sekarang Bu, jenengan menempatkan jadi ibu atau bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Punya anak tukaran nakalnya ngasih ditinggal neng sumber, setelah itu ngapusi jenengan, berbohong sama jenengan bahwasanya adiknya itu dimakan serigala. Ayo, nakalnya sampai segitu Bu, gak main-main. Sampai bertahun-tahun gak ketemu, puluhan tahun gak ketemu. Udah bayangin Bu, kira-kira kalau jenengan jadi istrinya Nabi Yakub dan ibunya Nabi Yusuf, apa yang akan jenengan rasakan? Terus ujian keluarga yang jenengan hadapi hari ini itu melebihi sakitnya Nabi Yakub atau enggak? Makanya merasa nelongso ya. Merasa aku dunianya abad banget, aku sih paling tersiksa gitu. Masa gitu gaya jenengan. Bayangin Bu, kalau jenengan itu hidup di keluarganya Nabi Yakub, berat atau tidak? Masalah jenengan lebih besar daripada keluarganya Yakub atau lebih kecil Bu? Berarti merasa seorang merasa jadi jenengan itu uripnya paling sengsara, masalahnya paling gede. Makanya Quran itu diberikan nama kita untuk menjadi pelipur lara bagi kita. Pernah lo ada orang yang kayak gitu dan ditolong sama Allah. Ya, sakitnya jadi ibunya kayak apa coba? Pernah ketemu lo putrani. Setelah itu karena apa? Dinakali sama saudaranya. Nah, kita akan dapetin Bu. Kenapa Nabi? Nabi ini Bu, kita akan dapetin kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita itu urut ayat pertama sampai ayat terakhir, nggak mau cukup modalnya ya Bu ya. Jadi kita sepil aja. Kira-kira pernah belum jenengan itu mendapati kabar kalau Nabi Yusuf itu nangis? Nggak kan? Enggak Bu, nggak nangis. Walaupun digituin nggak nangis, nggak merasa dirinya susah. Nah, pertanyaan apa sih yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam itu menjadi tenang? Itu yang harus kita cari. Dan ternyata Quran udah menyampaikannya Ibu. Jadi ini masih muqaddimah Ibu ya. Dari muqaddimah Allah itu telah berbuat baik kepadaku. Ini muqaddimah dan ini isinya nanti kita akan jabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita akan dapatin dalam Quran surah Yusuf ayat yang ke-100 Ibu. Saya bacakan ya Bu ya. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semuanya tunduk bersujud kepada Yusuf. Ini yang mimpinya Nabi Yusuf 11 bintang matahari semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu karena mimpi kenabian. Dan dia Yusuf berkata, ayahku, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sungguh
Robku telah menjadikan itu kenyataan. Dari ini Bu ya. Wa qad ahsana bi. Sungguh Robku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan dengan saudara-saudaraku. Yo, dijadikan yang menjadikan akhirnya cemburu, jadiin Nabi Yusuf gitu kan setan tuh yang memperandakan keluarga Nabi Yakub. Gitu kan? Dan sungguh nih, kalau Nabi Yusuf masih mengatakan, dan sungguh Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Apapun yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Sekarang Ibu ya, nih kalau kita akan dapetin kehidupan kita selalu saja mengatakan Rabbku telah berbuat baik kepadaku dari semua kejadian yang kadang merugikan diri kita. Sebagaimana Nabi Yusuf itu dirugikan atau tidak Bu? Iya. Tapi Nabi Yusuf mengatakan apa Bu? Rabbku telah berbuat baik. Berarti wong sing seneng dersulo sama kayak saya menjenengan kadang mas saya contohnya ini. Kadang orang itu terlalu dersulo itu karena apa Bu? Merasa dirinya jadi korban. Ya Bu, korban ora digatekno bojo, korban ora digatekno kancane, korban ora dicukupi. Karena merasa jadi korban, menjadikan dia itu akhirnya mencari perhatian. Coba kalau dia perhatiannya cuma Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf yang mengatakan, sungguh Rabbku telah berbuat baik kepadaku. No, it's new ya. Sakit ini muka-mukanya Masya Allah semuanya sekarang jadi gitu. Nanti sampai rumah kalau ono sing menfitnah, ono sing nakali kayak Nabi Yusuf, Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Oh itu bujur jenengan kayak ini dan senang sekali jenengan kayak gitu tuh. Wah, Masya Allah. Wah bayangin ya, jenengan dinakali diomong sama orang, jenengan mengatakan Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Keren ya? Keren. Itu Nabi Yusuf alaihissalam sehingga apa? Mentalnya terjaga dalam kehidupan mereka di dunia. Karena apa? Tahu di dunia itu sementara semuanya. Sehingga Allah sampaikan ketika kita itu sudah memikirkan soal akhirat kita, oh luar biasa kita jadi orang yang tenang. Sehingga kalau kita dapetin tuh dalam Quran surah Al-Imran yang tadi kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan dapatin Allah sampaikan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sungguh orang yang telah dimasukkan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dia adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Dan Allah di situ menggarisbawahi Bu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu sementara doang, memperdaya kamu doang. Gak ada yang temenan, ya kan? Kalau jenengan itu kenal kalau suami jenengan itu seakan-akan suami jenengan itu adalah orang yang akan menjaga kebahagiaan jenengan semasa hidup jenengan sampai mati. Ya kan, dulu mau nikah saya rasa bahwasanya bersamanya akan bahagia selamanya. Dalam perjalanan nikah, keren, gitu ya Bu ya. Ya kadang seneng, kadang enggak, gitu kan. Makanya Bu, orang yang tidak bahagia karena dia itu berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Orang yang tidak mudah bahagia karena dia berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Yang tidak pasti itu apa? Dunia dan seisinya, termasuk garwane jenengan, suami tersayang dan tercinta jenengan. Itu tidak pasti. Wong kadang api, kadang ngecewa. No, betul kan? Itu dunia Bu, semuanya nggak ada yang pasti. Yang pasti cuman Allah. Makanya Bu, apa yang ada di pikiran panjenengan ketika jenengan dengar kata ini Bu? Ada orang yang bilang alhamdulillahirabbil alamin gitu. Apa yang ada di pikiran jenengan? Syukur, seneng, bahagia. Betul?
Kenapa? Artinya apa, Bu? Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh manusia dengan bumi. Duluan mana diciptakan, Bu? Bumi dulu beserta isinya. Ketika bumi beserta isinya udah komplit, baru manusia diturunkan. Berarti bumi itu sudah disiapkan dulu, dipersiapkan apapun yang dibutuhkan oleh manusia sudah dipersiapkan sama Allah. Sehingga Ibu, yang Allah inginkan ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita jadi orang yang tenang. Jadi orang yang, Bu, tenang, Bu. Segala puji bagi Allah. Maka kehidupan kita tidak ada yang kita lakukan kecuali kita itu harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu sudah ada pada jaminannya Allah. Ikan, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita memuji Allah atas apa yang sudah Allah ciptakan. Karena Allah itu Rabbul alamin, Rabb seluruh alam semesta ini beserta isinya, ada hewan, ada semuanya. Kalau jenengan buka Google, Bu, itu hewan ikan paus itu sehari makan berapa ton, Bu? 16 ton. Ikan yang ada di lautan yang nggak pernah jenengan pikirkan makannya itu dijamin sama Allah. Satu hari 16 ton krill. Itu sehari, Bu, makannya. Itu baru satu ikan. Lah, kalau ikan paus itu di laut itu ada 1000. Berapa yang dijamin sama Allah? Yang tidak taat aja dijamin sama Allah, Bu. Orang miskin kan itu dijamin sama Allah. Masa kita khawatir, Bu? Gak usah khawatir, kita disuruh untuk melakukan kebaikan aja, gak usah mikir yang lain-lain. Usaha ya maksimalkan usahanya. Setelah itu pastikan usaha kita itu dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang perlu jadi muhasabah itu apa, Ibu? Di dunia ini gak ada yang paling sabar sama kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan itu ngelarani wong sing nulung jenengan. Jenengan nyelih motore tiang, setelah itu didol motore. Jenengan kepanggih sama yang di sini canggung no mboten, wedino mboten. Tapi kenapa kita dengan Allah tidak? Kita pakai fasilitasnya Allah, kita itu pakai oksigen yang Allah berikan, kita pakai tangan yang Allah berikan, kita pakai kaki yang Allah berikan. Kita maksiat masih dikasih rezeki sama Allah. Kita sering telat-telat sholat masih dijaga sama Allah kesehatannya. Masih dikasih uang, masih dikasih rezeki, masih dikasih sama Allah keluarga. Itu kita, Ibu. Makanya Allah itu paling baik sama kita. Gak ada sebaik-baik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang di hidup kita itu yang paling baik, cuma Allah, gak ada yang lain. Makanya anehnya kita itu kadang gak sadar semua fasilitas itu miliknya Allah, tapi kita kurang ajar sampai naik kita sama Allah. Kon sholat telat-telat, ya kan? Kon ngapain? Pokoknya kakek alasan itu kita. Makanya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita mengecewakan orang saja kadang kita itu takut untuk kembali kok. Ya atau tidak? Ketemu itu takut. Coba, Bu. Nah ini, Bu. Salah satu kebahagiaan kita itu apa, Bu? Ketika Rasulullah SAW bahagia dengan Quran surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Kenapa Allah itu berbuat baik sama kita? Allah kita itu sayang banget sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Jangan hafalkan Al-Baqarah ayat terakhir. Yang duanya gimana? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Apa, Bu, artinya, Bu? Ya Allah, jangan hukum aku, jangan hukum kami jika kami lupa dan kami melakukan kesalahan. Coba, Bu, jenengan itu ngilang no mobil, gak ada no mobil uang.
Setelah itu jenengan itu datang sama orang, tolong dimaklumi ya. Hah? Enak saja. Ibu, berani kan jenengan? Jenengan ngambil merusak, nggak tekno, kurang ajar sama orang itu, terus fasilitas dia digonggo lakoni maksiat. Setelah itu jenengan bilang sama orangnya, tolong perilaku saya dimaklumi ya. Kira-kira orang itu akan marah atau enggak? Tapi Allah enggak, Ibu. Allah jawab ketika kita mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami ketika kami itu salah. Ya Allah, jangan hukum kami, ya kan? Ketika kami lupa, tolong dimaklumi. Allah jawab iya. Saya sama jenengan, Bu, misal ya, jenengan nolongin tiang, ngasih makan orang, tapi orangnya kurang ajar sama jenengan. Sampai berulang-ulang yang kurang ajar, misal peng swidak rolas. Swidak rolas itu berapa ya? Maksudnya, Bu, kalau misal saya sama jenengan, misal ada orang yang di sini setelah itu merusak, setelah itu kurang ajar sama jenengan, ditolong kurang ajar lagi, ditolong kurang ajar lagi, ditolong kurang ajar lagi. Jenengan misal ke 100-nya jenengan hati-hati atau tidak? Hati-hati kan? Misal itu adalah saudara jenengan. Pernah belum mendapati seorang ibu yang mengatakan, teruslah kamu dua anakku lagi? Ada nggak? Kenapa? Saking-sakingnya gemes. Wes lah, kayak sama orang-orang kita itu kadang ngomong, wes terima aku lah, dulu kamu paham. Itu kan? Ya atau tidak? Ada nggak orang yang kayak gitu? Wes silang-silangan dok, silang-silangan sebelum jir apa pula daripada repotin terus ngisin-ngisin itu. Ya kan? Oh. Ibu, perhatikan Bu. Kalau kita melakukan kesalahan banyak, siapa yang paling sabar sama kita? Allah. Kita sering melupakan apa yang Allah berikan. Kita sering yang namanya itu badan kita tidak gunakan dalam taat sama Allah. Kita sering yang namanya kita melupakan peringatan Allah. Kita sering namanya kau tahajud angel, kau baca Quran susah, kau memaafkan kesalahan orang susah, kau bersedekah pelit. Kau ngapain semua melakukan kebaikan gak mau. Kadang badan kita gunakan untuk menyembah selain Allah, berharap kepada selain Allah. Padahal Allah yang mencukupi kebutuhannya. Dan Allah masih katakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-Ku sini yang melakukan batas. Saya ngelakoni enak sampai keluar batas ini, aku ampuni semua dosa. Ada gak yang sesabar Allah dalam kehidupan kita? Kalau nggak ada, ngapain kita itu jadi orang yang lelah-lelah untuk mencari perhatian manusia, Bu? Menungso ini tenggunya karena nama badan. Kata Allah cuma satu, Bu. Lebih susah untuk mencari perhatian seluruh dunia atau yang satu doang? Lebih susah yang mana? Harusnya yang banyak toh, ya sudah cukup cari perhatiannya Allah aja, nggak usah yang lain. Karena ketika kita meninggal, kita akan menjadi orang yang mudah untuk dilupakan. Ingat Bu, kehidupan kita itu hanyalah satu hari ini doang. Dah, kalau masalah lakoni, sebenarnya aku mati dalam keadaan baik. Kita selesai. Kata Allah, ketika aku punya masalah, aku datang sama Allah, Allah akan selesaikan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan jadi tenang. Maka mulai sekarang, Bu, gak ada kehidupan yang kita lakukan kecuali satu. Ini kesempatan yang Allah berikan cuma hari ini. Terserah orang mau ngapain aja, terserah, yang penting aku mau berbuat baik. Orang mau marah-marah masa terserah gitu. Makanya jadi orang yang menerima takdir. Sering sekali saya mengingatkan di beberapa tempat, Ibu, ya, termasuk di sini pernah saya mengingatkan di saya sendiri dan panjenengan. Bu, kita itu kan mentalnya sama, ya kan? Mentalnya sama di mana? Kadang kalau kita itu dapetin nikmat, kita dikir. Ketika kita punya masalah, dikiri kata. Betul? Kalau kita punya masalahnya sedikit, dikirnya berkurang.
Nek mati mendingan pas lagi banyak pikir atau pas sedikit-dikitnya? Iya kan, maksudnya gitu loh. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat kita banyak zikir, ketika kita itu lagi dikurangi nikmat juga banyak zikir. Dan serius bu, kehidupan dunia itu hanyalah sementara. Dan saya itu kemarin baru ketemu sama orang yang sudah melewati, berarti lolita, lolos 50 ya. Itu katanya orang yang, ini dibenarkan ya bu ya, kalau benar jangan ngerasain atau tidak. Orang itu kalau udah di 45 ke atas itu dia lebih sensitifan nantinya. Opo-opo lebih gampang kesenggol gitu, lebih gampang baper gitu nggak bu? Serasa orang itu ya bukan orang seneng sama kita, cuma kadang pandangan kita terlalu berlebihan ya, orang seneng pokar aku gitu tau. Hah? Sensitif katanya gitu. Makanya bu, udah jalani aja bu, kehidupan kita diri panjenengan itu dikasih kesempatan per hari. Maksimalkan segala upaya semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Allah itu kurang baik apa sama kita. Maka cari itu sesuatu yang menjadikan kita itu jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bu, cari sesuatu yang menjadikan kita jatuh cinta sama Allah. Baik nonton bu. Baik. Dunia itu hanyalah sementara, masalah sing mbok jenengan wis tau kadepi, sing rasane abot ya rampung-rampung mawon. Ya kan? Iya. Makanya kalau jenengan sama saya itu membandingkan, ya bandingkan ujian kita dengan ujian para nabi, dan kita menjadi orang yang ahli syukur. Dunia mau sementara. Yang setelahnya bu, kita kan sering bersolawat ya. Ya kan? Salati Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad, ada yang kita tambahin sayyidina, itu silahkan diperbolehkan. Ibu, bismillah. Kalau saya tanya aman jenengan, pas kapan Rasulullah pas lagi ngapain yang menjadikan jenengan jatuh cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memperjuangkan kita pas lagi dalam kondisi apa? Di Taif itu dibalangi batu sama penduduk Taif. Saya itu ketika di penduduk Taif, nah ini bu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia terbaik. Kenapa kita harus mencintai dirinya? Ketika di Taif bu, maka jadilah mental sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bu ya, jangan merasa ngarep-ngarep bahagia aja dengan belum belajar untuk sebagaimana apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah Rasulullah SAW contohkan. Di Taif ibu, Rasulullah SAW itu dibalangi batu. Ketika Malakul Jabal, malaikat penjaga gunung itu minta izin nama siapa? Nama Nabi Muhammad mau menimpakan dua gunung itu kepada penduduk Taif. Apa perkataannya Rasulullah SAW? Jangan. Saya hanya berharap anak keturunan mereka menjadi orang yang menyembah Allah tanpa menyekutukan sedikit pun. Oh, makanya nama sing jelai sama jenengan, sing ngerasa nama jenengan tungakno ben dadi wong sing taat sama Allah. So, ojo diunyang wae, ojo ngomong wae, tungakno bahagia. Doakan dia menjadi orang yang taat sama Allah. Nah, pertanyaan kenapa sih Rasulullah SAW kayak gitu? Karena Rasulullah SAW berada di pihaknya Allah. Adanya Rasulullah SAW diutus untuk mengingatkan manusia agar menyembah Allah, meninggalkan kesembahan selain. Berarti senangnya Allah itu apa bu? Semua orang menyembah Allah. Maka hari ini siapapun yang melakukan keburukan, doakan dia menjadi orang yang menyembah Allah tanpa mempersekutukan sedikit pun. Dah bu, part yang lain nih bu, yang menjadikan jenengan jatuh cinta sama Rasulullah SAW. Ketika haji wada. Ngapain bu haji wada bu? Iya, mencintai umatnya. Haji wada itu di mana bu? Di Makkah. Ketika dia itu pas khutbah haji terakhir di mana? Di
Arafah. Makanya orang itu di Arafah itu mereka itu tidur. Tolong Bu ya, ini semoga yang sudah pernah umroh semoga dipanggil kembali, yang belum segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum haji semoga dimampukan nama Allah. Bu, tolong jenengan cari ketika di umroh itu, ketika jenengan umroh atau ketika jenengan itu lagi haji, cek kenapa sih orang itu bermalamnya di Arafah, nggak di Mekah, nggak di kotanya gitu. Kenapa harus Arafah? Dicari itu Arafah, Mina, Musdalifah. Itu kisah apa yang tersampaikan dalam Arafah, Musdalifah, Mina, Arafah, Musdalifah. Cari itu Bu, ada kisah apa? Di Arafah, nah jenengan mau cari tahu kenapa di Arafah banyak orang yang di Arafah merasakan tentram ketika dia bermalam dan banyak suruh untuk minta sama Allah. Bu, di situ tuh di Arafah Rasulullah SAW itu berwasiat menjadikan para sahabat itu menangis. Tolong dicari Bu, khutbah Rasulullah SAW ketika di Arafah. Cari. Jangan akan jatuh cinta sama Rasulullah banyak. Terus di Musdalifah ada apa, di Mina ada apa. Dicari setiap tempatnya, kenapa menjadi tempat-tempat yang di situ menjadi salah satu atau rukun dalam ibadah, dalam haji. Cari Bu, agar ketika jenengan datang ke sana dalam rangka jenengan tahu tempat ini itu untuk ngapain, kenapa harus bermalam, kenapa harus itu. Iya, tempat mustajab, iya, tapi dipahami itu makna yang terkandung, sirahnya ada sirah apa, ada cerita apa, dipahami benar-benar. Tuh, ya, dipahami benar-benar. Tapi kita akan bahas itu dulu. Saya sedikit bahas Bu. Salah satu Rasulullah SAW cinta sama kita itu gini Bu. Ya, kemudian menjadikan salah satu jalan ketika kita bersolawat, akhirnya kita itu menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ibu, jenengan kan adalah seorang ibu yang pernah merasakan melahirkan. Ketika jenengan anak jenengan sakit parah, kira-kira jenengan pernah belum Bu mengatakan, ya Allah Bu, aku aja yang sakit, jangan anakku? Pernah? Kenapa Bu? Saking sayangnya jenengan. Kalau jenengan tahu ada orang yang mengatakan seperti itu, ya Allah Mbak, tolong saya aja yang sakit, jangan anakku, enggak tega. Sampai disuruh untuk milih, misalpun jenengan melahirkan anak jenengan atau jenengan yang meninggal, mesti jenengan akan memilih aku saja. Kan gitu. Kenapa orang itu bisa sampai cinta kayak gitu? Dia rela merasakan sakit, yang penting anaknya. Berarti dia adalah orang yang sangat cinta atau tidak? Dan tahu nggak Bu? Rasulullah SAW sebelum beliau wafat, ketika sakaratul maut itu sudah mulai dirasakan sama Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, Jibril, apakah ini rasanya sakaratul maut? Ya. Ya Allah, kalau engkau memperkenankan, tolong rasa sakit sakaratul maut yang dirasakan oleh umatku, timpakan semuanya kepadaku agar umatku tidak merasakan sakaratul maut. Kita belum lahir Ibu, Rasulullah SAW sudah mau pasang badan, biar aku aja yang rasain sakitnya sakaratul maut. Ini kayak dirasakan oleh umatku ketika sakaratul maut. Iya, ya Allah, kalau engkau memperkenankan, tolong limpahkan semua rasa sakaratul maut untukku, biar umatku tidak merasakannya. Rasulullah Bu. Dan Rasulullah SAW gak berhenti sampai situ Ibu. Yang diberikan oleh Allah amanah membuka pintu surga siapa? Rasulullah. Apakah Rasulullah langsung masuk? Bu, kita tahu antara orang miskin dengan orang kaya itu terpaut berapa tahun masuk ke dalam surga? 50 ribu? Berarti lama atau sebentar? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun? Lama atau tidak? Dan tahu nggak Bu, Rasulullah SAW apakah menikmati? Tidak. Dia mencari umatnya, dia menghadap kepada Allah, sujud yang lama sekali, hanya mengatakan ummati, Muhammad, angkat dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ummati ya Rabb, ummati. Orang yang paling sibuk di akhirat itu adalah Rasulullah SAW. Hanya siapa? Hanya karena apa? Pengen mencari umatnya yang dia itu mempunyai iman walaupun sebesar biji jagung, walaupun seberat biji sawi, dicari sama Rasulullah SAW. Sampai memastikan semua umatnya masuk ke dalam surga. Pertanyaan saya,
siapa yang bermaksiat dan siapa yang melakukan kejelekan terus yang nanggung sinten, sing repot sinten. Yang melakukan kemaksiatan saya panjenengan. Yang tidak mau ikut maunya Allah saya panjenengan, yang selalu ikut keinginan kita sendiri. Yang melakukan kemaksiatan siapa? Kita. Tapi yang repot Rasulullah SAW tidak mau masuk surga hanya karena keinginan menyelamatkan diri kita. Gak mau masuk menikmati surganya, gak mau. Hanya karena apa? Yang maksiat kita, yang melakukan kita, yang masuk akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah siapa? Kita. Tapi Rasulullah SAW gak mau menikmati surga sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang menjadikan kita itu tidak menjadi cinta sama Rasulullah SAW? Atau jangan-jangan kita gak pernah mencari tahu dan kita tidak pernah menempatkan diri kita menjadi Rasulullah SAW? Apa karena Rasulullah SAW itu bukan keluarga kita? Sehingga kita jarang untuk menempatkan diri kita menjadi Rasulullah SAW. Kita gak pernah menempatkan diri kita menjadi keluarganya. Kurang sayang apa Bu? Ada gak manusia yang sayang itu? Oh ada orang tua yang dia itu mendapati itu anak-anak. Ya udah, main masa. Tapi Rasulullah tidak Ibu. Orang yang paling gemati sama kita Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan, aku kangen dengan saudaraku. Para sahabat menyampaikan, bukankah kami saudaraku ya Rasulullah? Bukan, kalian adalah sahabatku. Lalu siapa saudaramu? Mereka yang tidak bertemu denganku, tapi mereka beriman denganku. Dan kita adalah orang yang dikalani sama Rasulullah SAW. Cari orang yang berkorban sedemikian melebihi pengorbanannya Rasulullah SAW. Bojone jenengan nggak sekeren itu. Jenengan sakit aja dia nggak sampai ya Allah timpakan sakit, tapi Rasulullah sampai segitunya sama kita. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk Nabi. Nggak pernah berhenti. Sebelum kita itu sampai meninggal, kita udah dimintakan Allah ampun. Kita punya Nabi, sayangnya luar biasa sama kita. Kita punya Allah, sayangnya luar biasa. Kita dikasih kesempatan hari ini belum taat, besok tak kasih kesempatan lagi buat tutup lagi ya, perbaiki ya. Allah belum langsung ngadab itu. Padahal sudah berulang-ulang kali kita itu mengingkari nikmat Allah. Sudah berulang-ulang kali kita lebih memilih keinginan diri kita daripada keinginan Allah. Nanggung masak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lebih masak dulu lah nanggung. Padahal itu kecintaan Allah. Sesering itu kita itu melupakan namanya pertolongan Allah. Tapi sesering itu Allah itu memberikan maghfirah, ampunan kepada diri kita. Dan Allah selalu memberikan kesempatan sama kita. Setiap hari perbaiki ya. Dan Rasulullah sampai mengatakan innamal amalu bil khatim. Semuanya amal itu tergantung penutupnya. Walau ubali kata Allah, aku gak peduli seberapa dosamu kalau di sisa usia tuamu dan sisa usia kehidupanmu kamu itu adalah orang yang bertobat kepada kamu anak udkhulul jannah. So Allah gak peduli kita itu sejauh apa kita dulu, tapi yang Allah inginkan cuma satu, kita mendapatkan kenikmatan. Makanya kematian itu menjadi istirahat bagi orang yang mencintai kebenaran. Setelahnya Ibu, ini karena waktunya udah habis, pesan yang terakhir Ibu, Allah udah sebaik itu sama kita. Maka selalulah berjalan di pihaknya Allah. Nih, camkan pegang erat-erat. Jangan berani-berani jenengan membenci orang yang beriman kepada Allah. Tolong. Kalau dalam hadis arba'in yang keempat disampaikan ada orang yang melakukan amalan-amalan penduduk surga, tinggal sehasta saja dia masuk ke dalam surganya Allah, tapi ketetapan Allah mendahulunya dia menjadi ahli neraka. Ada yang dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, tinggal sehasta aja dia masuk ke dalam surganya Allah, tapi ketetapan Allah mendahulunya dia menjadi ahli surga. Bu, tolong hilangkan semua kebencian kepada siapapun. Jangan pernah membenci orang yang beriman, karena kita tidak pernah tahu orang itu akan diberikan hidayah sama Allah kapan. Bisa jadi ketika dia melakukan keburukan, sudah
Setelah itu banyak orang yang mendoakan kebaikan sehingga dia menjadi ahli surga. Nanti kalau kita mau nuntut dia sedangkan dia ahli surga, orang yang dicintai sama Allah, kita bisa apa? Itu ya Bu ya. Setelah itu Ibu, saking sayangnya Allah sama kita, jenengan cari itu dasarnya yang lebih gampang, jenengan akan dapetin di hadis arba'in yang ke-18. Oke, nanti dicari ya. Ana Bidharin Jundub bin Junadah Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau jenengan ingin bahagia lakukan ini ya. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Takutnya kita itu dinaikkan, harapnya kita kepada Allah dinaikkan. Dah ingat sama Allah, seluruh penjuru dunia ini hanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lain. Kembalilah kepada Allah dan bertasbihlah kepada Allah. Salatlah kepada Allah dalam rangka bukan untuk mencari kebutuhan dunia kita, tapi dalam rangka untuk bertasbih kepada Allah, mengagungkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang keren Bu. Ya. Allah Rasulullah SAW menyampaikan bi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu yang akan menghapus kejelekan. Terus tobat aja Bu. Sehingga kita akan dapatin Allah itu tidak akan pernah bosan mengampuni diri kita sampai kita bosan melakukan maksiat. Kalau jenengan nama saya belum bisa husnul nama orang, belajar terus. Sama saya kalau jenengan belum bisa memaafkan, maafkan terus. Kalau kita itu masih melakukan kejelekan, kadang kita nggak tahan, lakukan kejelekan lagi, tak tahan, lakukan kejelekan. Tobat terus saja. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan itu. Dan Allah nggak akan pernah bosan mengampuni diri kita sampai kita bosan melakukan kemaksiatan. Karena kita punya Allah yang maha pengampun, kita punya Allah yang maha mengerti kondisi diri kita. Terus saja minta maaf sama Allah, ampun sama Allah. Saya itu wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Dah, lakukan yang baik-baik aja. Gak usah yang aneh-aneh. Hidup cuma sekali, mangkelnya orang nambah duit ya. Udah, pokoknya terus berjuang, nahan diri, nahan selalu menjadi orang yang punya harapan bahwasanya kematian menjadi jalan istirahat jenengan. Maka kematian itu adalah kabar untuk menghibur diri kita bagi orang yang lelah dalam ketaatan. Ya, bukan untuk menakut-nakuti diri kita. Ya, orang yang ingat mati dia akan sadar ketemu sama Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu mau dicabut nyawanya, beliau mengatakan apa? Masa ada seorang kekasih yang tidak mau ketemu kekasihnya? Lah Allah yang jawab, masa apa? Mohon maaf. Nabi Ibrahim ketika dia itu mau dicabut, masa ada seorang kekasih yang mau dicabut nyawanya? Maka Allah menyampaikan, masa ada seorang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Pertanyaan yang terakhir Bu, bismillah. Ada nggak yang baiknya melebihi Allah dalam kehidupan kita? Terus kalau kita nggak ingin ketemu sama Allah itu aneh atau tidak? Aneh. Makanya belajarlah untuk meminta kepada Allah menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup. Jadi nek angsal kathah nggih boten kemaki, nggih boten jumawa, kata angsal sekedhik nggih menjadikan dia tidak bersuruh. Itu menjadi tenang Bu. Maka kehidupan kita itu hanya mencari ketenangan, karena orang-orang yang tidak mau ikut maunya Allah itu dia akan mendapatkan kesumpekan dalam kehidupan dia. Dia punya harta, dia punya apa? Dia ngomong, dia menunjukkan kebahagiaannya, iya, tapi hatinya dia tidak bisa membohonginya. Ya, terus maafkan kesalahan orang dan berjuang dan ingat ternyata Allah itu yang paling sabar sama kita siapa? Yang paling baik sama kita siapa? Yang memfasilitasi kita siapa? Yang pasti cuman. Maka jangan berharap kepada sesuatu yang tidak pasti, yaitu dunia dan seisinya. Yang pasti cuma siapa? Sudah Bu, gak ada yang lain. Oke, sekarang siapapun yang ada di hadapan jenengan, doakan dia menjadi orang yang taat. Siapapun yang ada di hadapan jenengan yang hari ini bermuamalah sama jenengan, atau jenengan didolimi, doakan apa? Orang yang taat sama
Allah, jadi orang yang bahagia dunia akhirat. Itu ya, biar jadi kita itu jadi tenang, rauh, ben bisa menikmati hidup, ben bisa menikmati sholat, ben bisa menikmati kagum kerudung sing penak, ben bisa menikmati kasur sing penak, ben bisa menikmati rezeki yang Allah berikan. Tapi nek jenengan sama saya tukang mangkal, tukang hitung-hitung, gak bisa nikmati kerudung yang jenengan punya, gak bisa nikmati gadis yang jenengan punya, gak bisa nikmati rumah yang jenengan punya. Dunia ini tadi sempit, dan itu gak akan dapetin enak di dunia. Allah hanya berikan dunia bagi orang pecinta kebenaran agar dia terjaga dalam kebahagiaan. Itu aja nyunawi pangapunten. Saya titipkan jenengan dan keluarga jenengan kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan apa yang sudah dititipkan kepadanya. Sehat-sehat, terus berjuang Bu. Ingat pertemuan kita di akhirat, kita meminta kepada Allah agar senantiasa keluarga kita dan teman-teman kita itu menjadi salah satu rezeki terbaik untuk diri kita, dipertemukan di dunia dan dijumpakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus dia berjuang, ingat saya menjadinya diberi kesempatan nama Allah terus, maka bahagia setiap hari ya. Jangan enggak iman-iman lah. Hidup mau sepisan tok dan tidak bisa terulang lagi. Nah, enggak dibawa bahagia dengan kita mencari ridhonya Allah, dan kita enggak bisa menikmati sehat yang Allah berikan. Doakan aja orang-orang yang zalim ya, minta ampun kepada Allah, kita diperbaiki. Kita ya, astagfirullahaladzim. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.